Hai geng, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Bang Yubi kali ini akan menceritakan sebuah film keren yang layak kalian nikmati dan pokoknya mantap deh, yaitu Mulan 2020. Film ini adalah sebuah film live action yang merupakan remake dari film animasi Mulan tahun 1998 yang juga diproduksi oleh Disney geng. Film animasi ini berdasarkan pada legenda Tionghoa, yaitu Hua Mulan. Film ini dibintangi oleh Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Jason An, Gong Li, dan Jet Li. Hua Mulan adalah seorang pendekar perempuan Cina dari periode dinasti Utara dan Selatan pada 420–589 Masehi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Mulan seorang gadis yang terlahir mempunyai Qi yang sangat kuat. Qi sendiri adalah kekuatan yang tak terbatas yang dimiliki seseorang secara alami sejak lahir geng, yang boleh dipakai oleh orang laki-laki dan pejuang. Di sebuah desa kecil dan damai, Mulan hidup dengan keluarganya. Pagi itu, Mulan membantu ayahnya untuk mengandangkan ayam, tapi ayam itu tidak mau masuk juga. Mulan pun terus mengajar ayam itu dan menambah kacau keadaan sampai masuk kuil, mematahkan patung Phoenix. Tiba-tiba ayam malah naik ke genteng, dan Mulan pun ikut naik ke atas genteng. Semua orang heran dengan kelakuan Mulan. Akhirnya ayam itu turun dan masuk ke kandangnya. Di saat Mulan mau turun, tiba-tiba dia terpeleset dan terjatuh. Namun dengan kelihayannya, Mulan lalu bisa turun dengan selamat. Ayahnya senang dan bangga melihat Mulan melakukan itu. Tapi tidak untuk warga, mereka terlihat sinis. Malamnya, saat Mulan sedang menyisir rambut adiknya, Mulan mengalihkan pertanyaan dari sang adik dengan berbohong kalau ada laba-laba di rambut adiknya. Karena adik Mulan itu sangat takut dengan laba-laba. Di waktu yang sama, Mulan mendengar ayah dan ibunya sedang membicarakan Mulan. Sang ibu menyuruh sang ayah untuk menasihati Mulan agar Mulan menjadi seperti kodratnya wanita. Di saat Mulan memperbaiki patung Phoenix yang dia patahkan tadi, sang ayah menghampiri serta menasihati Mulan untuk menyembunyikan Qi-nya karena perempuan itu membawa kehormatan keluarganya. Dan waktu pun berjalan. Di tengah padang pasir, seorang saudagar yang mau ke Cina dihadang oleh penyihir sakti dan lalu masuk ke tubuh saudagar tersebut dengan maksud penyihir agar lebih mudah masuk ke pusat perdagangan dengan mudah. Lalu pasukan tawuran yang dipimpin Borikan menghancurkan 6 pusat perdagangan tersebut. Dan hanya tinggal 1 prajurit yang disisakan untuk dijadikan penyamaran penyihir untuk masuk ke kerajaan. Prajurit itu lalu melapor dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian sang raja memberikan titah agar setiap keluarga mewakilkan 1 orang untuk dijadikan prajurit. Si penyihir tadi keluar kerajaan lalu menemui Borikan untuk memberitahu apa yang akan dilakukan sang raja. Kini Mulan sudah remaja. Hari itu Mulan akan segera dijodohkan karena Mak Comblang sudah menemukan pria untuk Mulan. Sebelum berangkat ke Mak Comblang, Mulan didandani oleh ibunya untuk berlatih menjadi wanita yang anggun, tenang, dan elegan. Tak diduga, di tengah fokusnya acara, tiba-tiba ada laba-laba. Mulan pun segera menutup laba-laba tersebut dengan teko. Karena Mulan tahu kalau adiknya sangat takut dengan laba-laba. Tapi Mak Comblang menyuruh Mulan untuk mengembalikan teko ke tengah meja, dan akhirnya keadaan semakin kacau. Mulan pun gagal dalam latihan tersebut.
Di saat itu juga, utusan dari kerajaan tiba untuk mengantarkan surat panggilan salah satu keluarganya untuk dijadikan prajurit. Giliran keluarga Hua, karena Hua tidak punya anak laki-laki, jadi Hua siap berangkat ke medan perang walau kakinya sudah cacat. Malam harinya, ketika sang ayah mempersiapkan peralatan perangnya, Mulan pun datang menghampiri sang ayah. Ketika sang ayah istirahat, Mulan mengambil pedang, baju besi milik ayahnya, lalu kabur ke kerajaan. Keesokan harinya, ayah Mulan kaget karena pedang dan baju perangnya hilang dan sang ayah pun hanya bisa berdoa. Saat berkuda, Mulan sempat tertidur dan tersesat karena Mulan belum tahu tempatnya. Akhirnya, Mulan dan para perwakilan tiba di tempat latihan. Kini Mulan harus menyamar menjadi pria. Pada saat di antrian, Mulan terjatuh dan bertikai dengan seorang pria yang bernama Hong Hui. Komandan Tung datang untuk melerai. Saat di camp, Mulan pun canggung dan bingung karena Mulan tidak terbiasa dengan laki-laki apalagi tidur bersama. Mulan pun selalu jadi penjaga camp saat para prajurit pergi mandi. Latihan telah dimulai, semakin hari para prajurit semakin lebih bagus. Di saat latihan, Mulan tidak kontrol malah menggunakan jinnya, padahal dia harus menyembunyikannya. Pada saat malam tiba, kini Mulan dengan sembunyi-sembunyi pergi untuk mandi. Penyamarannya hampir ketahuan karena Hong Hui tiba-tiba datang. Mulan pun dengan sinis agar temannya itu bisa pergi darinya. Mulan disuruh menghadap komandan. Mulan takut dikiranya komandan tahu kalau dia itu perempuan. Namun komandan menceritakan kalau dia kenal ayahnya. Komandan ternyata tahu kalau Ji pada diri Mulan sangat kuat dan disuruh untuk mengembangkannya. Lalu Mulan menghayati apa yang diucapkan komandan, dan semua terlihat saat Mulan membawa timba dan naik ke atas bukit tanpa rasa beban. Penyerangan tentara Roran telah dimulai. Sang prajurit pun diinstruksikan sudah tiba saatnya perang. Walau latihan belum selesai, ada 3 kebijakan yang harus dipegang oleh prajurit, yaitu setia, berani, dan jujur. Ketika usai mengucapkan janji dan kebijakan, Mulan menemui komandan untuk mengatakan yang sejujurnya. Namun sang komandan memotong pembicaraan dan malah ingin menjodohkan dengan putranya. Berita Borikan sudah mendekat pun tiba. Tentara harus bersiap pagi-pagi betul. Waktu perang pun tiba. Sebelum pasukan Borikan datang, para prajurit sudah siap di sana. Dan perang pun terjadi. Tapi ada tentara Borikan sebagian pergi dari medan perang itu. Mungkin ada rencana lain, geng. Mulan dan sebagian prajurit mengejarnya, namun hanya tinggal Mulan yang selamat. Dia pun harus mengejarnya, namun Mulan kehilangan jejak. Tiba-tiba sang penyihir datang dan menyerang Mulan. Sang penyihir mulai curiga kalau Mulan bukan perempuan biasa. Namun Mulan tidak mau mengaku. Si penyihir pun mulai geram, lalu melempar senjatanya dan menancap tepat di dada Mulan. Mulan masih beruntung, senjata tadi menancap di baju besinya. Setelah sempat pingsan, akhirnya Mulan pun sadar dan bangkit. Kini saatnya Mulan jujur dan menjadi diri sendiri, lalu kembali ke medan peperangan. Tiba-tiba si penyihir datang dengan menggunakan burung. Para prajurit pun diserang. Lalu komandan memerintahkan agar para prajurit membentuk pertahanan. Namun dari atas bukit tentara Borikan menyerang dengan menggunakan bola api. Para prajurit banyak yang jadi korban. Mulan mempunyai ide, dia menyerang sendirian dari belakang tentara Borikan. Lalu bola api pun diarahkan ke arah Mulan. Setelah bola api ditembakkan, ternyata malah mengenai bukit salju dan mengakibatkan longsor geden, geng. Mulan segera menaiki kudanya dan memacu sangat cepat. Para tentara Borikan dan prajurit lari tunggang langgang, menghindari longsor salju yang sangat besar. Namun si gendut saat berlari malah tertimpa gerobak, geng.
tapi Hong Hue membantunya. Hong Hue diselamatkan oleh Mulan. Pertempuran selesai setelah melewatkan Hong Hue, lalu Mulan pun pergi. Para prajurit berkumpul dan menanyakan teman-temannya satu sama lain. Tiba-tiba muncullah Mulan yang sudah menjadi perempuan. Akhirnya Mulan mengatakan yang sebenarnya di hadapan komandan, kalau dia sebenarnya adalah Hua Mulan, seorang perempuan. Komandan pun marah besar. Lalu Mulan pun diusir karena telah berbohong dan dianggap membuat aib keluarga dan negara. Ketika Mulan sedang mengasingkan diri, sang penyihir pun datang dan membujuk Mulan untuk bergabung dengannya. Di dalam percakapan mereka, ternyata sekarang Borikan dan tentaranya menuju ke kota kerajaan. Mulan dengan tegas menolak bujukan penyihir. Bergegaslah Mulan akan melapor ke komandan kalau tentara Borikan menuju ke kerajaan dan menghancurkan raja. Sesampainya di sana, komandan pun tidak percaya sama sekali dengan Mulan. Mulan pun menjelaskan peperangan tadi hanyalah pengalian agar bisa tentara Borikan menyelinap ke kota. Ketika komandan masih belum percaya, teman-teman Mulan mendukung dan mempercayai Mulan. Akhirnya komandan percaya dan menjadikan Mulan sebagai pemimpin prajurit atas kesetiaannya. Rombongan prajurit langsung menuju ke kota kerajaan. Ternyata di sana pasukan Borikan sudah menyelinap. Di sisi lain, penyihir mendatangi pengawal kerajaan lalu merasukinya. Lalu pengawal itu lapor ke raja secara pribadi bahwa Borikan sudah berkumpul di istana baru, mengajak duel dengan raja. Sang raja pun menerima tantangan tersebut, lalu sang raja pun OTW. Setelah ditinggalkan sang raja, kerajaan pun menjadi kosong, karena panglima tadi juga menyuruh para penjaga untuk pergi ke alun-alun. Ketika Mulan datang dengan rombongannya, istana sudah kosong. Di sisi lain, sang raja sudah sampai di tempat pertarungan. Pengawalnya dihabisi oleh pasukan Borikan. Sang raja pun kena jebakan dan berhasil diikat oleh pasukan Borikan. Lalu, Borikan menyuruh pasukannya bergabung dengan yang lain di kota kerajaan. Di sisi lain, Mulan masih mencari sang raja. Ketika sampai di tempat sang raja, ternyata yang di sana malah si penyihir. Sekarang gantian Mulan yang membujuk serta menanyakan keberadaan sang raja. Tanpa sepatah kata, penyihir berubah menjadi burung lalu pergi. Ternyata dia mau menunjukkan keberadaan sang raja. Lalu Mulan mengikuti terus kemana penyihir itu pergi. Di sana Borikan mempersiapkan timah mendidih untuk sang raja. Penyihir pun datang dan memberitahu Borikan kalau ada perlawanan sengit dari seorang perempuan. Borikan lalu memanah Mulan, namun penyihir itu menghalangi panah Borikan untuk menyelamatkan Mulan. Pertarungan sengit antara Mulan dan Borikan pun terjadi, sampai pedang sang ayah yang dipakai Mulan jatuh ke timah panas. Pertempuran berlanjut di atas balok yang menggantung, lalu Mulan memotong tali balok tersebut. Otomatis Borikan kan terjatuh, geng. Mulan pun langsung membuka ikatan tali di tangan sang raja. Namun ternyata Borikan masih hidup, dan Borikan pun memanah sang raja dari bawah. Beruntung tali yang mengikat tangan sang raja sudah berhasil dilepaskan Mulan. Anak panah pun ditangkap dengan sigap oleh sang raja. Lalu anak panah itu dilempar sang raja dan ditendang Mulan ke arah Borikan, dan tepat mengenai dadanya Borikan. Sang raja pun akhirnya bisa diselamatkan. Mulan diundang ke kerajaan oleh sang raja, lalu Mulan akan dilantik sebagai pengawal kerajaan. Namun dengan rasa hormat, Mulan pun menolak semua itu. Karena menurut Mulan, dia sudah membuat aib dan ingin pulang untuk menebus sumpahnya. Sang raja pun mengizinkannya, geng. Dan Mulan pun sampai di kampung halamannya. Di saat itu adik Mulan akan menikah. Adik Mulan pun mengetahui Mulan telah datang.
sang adik berlari dan memeluk Mulan. Lalu ibu dan ayahnya juga datang menemui Mulan. Mulan langsung meminta maaf karena kabur dari rumah, mencuri pedang dan baju besi sang ayah. Tak berselang lama, Komandan Tung datang lalu menyapa ayah Mulan. Ternyata ayah Mulan dan Komandan Tung adalah teman lama. Namun ayah Mulan menggertak jika ingin mendisiplinkan Mulan harus melewatinya dulu. Ternyata kedatangan komandan untuk menyampaikan hadiah dari sang raja, yaitu sebuah pedang yang sama pedang ayahnya yang bertuliskan setia, berani, dan jujur. Dan raja pun berpesan agar Mulan berpikir ulang untuk dijadikan petugas pengawal kerajaan. Dan selesai ya geng, terima kasih. Ambil manfaatnya saja ya geng. Oh ya, jangan lupa subscribe.